Shalom, kembali lagi dalam ibadah minggu pagi hari ini. Mari saudara siapkan hati untuk kita memuji menyembah Tuhan, beri yang terbaik, hormati Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tinggalkan semua aktivitas saudara. Mari saudara, kita mau mencari perkenanan Tuhan dan mengejar hadiratnya dengan sungguh-sungguh. Mari siapkan hati untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bagi hari ini. Kembali Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu.
Sucikan, kuduskan kami untuk memuji menyembah-Mu ya Bapa. Urapi kami, layakkan kami Tuhan. Biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami ya Bapa. Kami minta Roh Kudus, Engkau yang memimpin ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhir. Engkau yang Tuhan berkuasa untuk melakukan perkara-perkara ajaib Tuhan buat setiap kami. Kami minta Tuhan perkenanan-Mu mengurapi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa, permohonan kami dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah,
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu selamatkan hidupku. Engkaulah harta yang tak ternilai dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoyang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari lebih lagi katakan, ku sembah, ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan
betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Pagi hari ini kami mau datang menyembah Hanya Engkau setiap pujian kami ya Bapa. Biar Engkau menjadi Allah, menjadi yang terutama dalam kehidupan kami ya Bapa. Tiada yang lain Tuhan selain Engkau ya Bapa. Penuhi setiap kami dengan hadirat Hanya Engkau biar kami mau datang dengan kesungguhan hati ya Bapa. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Yes Tuhan. tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Engkau Yes Bapa, Yesus. biar apapun Tuhan Hanya yang terjadi dalam hidup kami Bapa, Engkau. tidak Tuhan menggoncangkan Yes. iman kami Bapa. Kami mau tetap percaya, kami mau tetap mengasihi Engkau Tuhan, dan Amin. kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan Tiada sampai akhir yang nafas kami lain, Tuhan. Tidak ada yang bisa hanya menggoncangkan Tuhan cinta kami terhadap Hanya Engkau ya Bapa. Engkau, Jamin setiap kami Tuhan untuk terus Tuhan mengasihi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus.
apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Katakan, tak ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini aku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini dan ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini dan ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Yes. Terima kasih Tuhan buat setiap pengorbanan, buat cinta-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat setiap anugerah yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Sehingga kami menemukan hidup yang sangat berharga, berarti Tuhan. Karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Sebab itu Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu dan kami mau bersuka cita dalam hadirat-Mu ya Bapa. Semua Tuhan kami persembahkan bagi hormat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh
ya Bapa. tahu ini Terima kasih Tuhan. menyenangkan hati. Mari lebih lagi katakan, ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Yes. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Oh, hey, 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 ah. Oh, oh, oh. Hey, 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 ah. Amin. Yes. Saudara, biarlah kita tetap bersuka cita dalam segala perkara. Amin. Mari saudara siapkan hati untuk kita masuk dalam hadirat firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kasih-Mu Tuhan yang sangat indah dan teramat indah dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Mari pujikan dengan lembut. Menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari pujikan dari hatimu yang paling dalam. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Yes Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus
mengkeringi ya Bapa. sungai yang tak pernah Tuhan buka mata hati kami Tuhan, supaya kami bisa melihat ke depannya ya Bapa, supaya kami bisa fokus Tuhan atas setiap hidup kami, atas setiap visi-misimu dalam hidup setiap kami ya Bapa. Ku merasa teduh dalam kasih-Mu, ku merasa teduh dalam kasih-Mu, ku merasa kasih-Mu Tuhan, kasih Yesus, kasih yang indah, kasih yang manis, kasih yang mengalir, membasahi hati dan jiwaku, memulihkan hatiku, menyegarkan jiwaku. Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu Tuhan yang ku rasakan, yang mengubah hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Bapa. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Mengalir lebih lagi, mengalir lebih lagi, penuhi hatiku, ubahkan hidupku, segarkan jiwaku. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Yesus, kasih yang tak terukur, kasih yang tak terbandingkan. Hanya kasih-Mu Tuhan, Cinta-Mu yang memenuhi setiap kami Tuhan. Hanya Engkau dan hanya Engkau Tuhan. Dan kasih-Mu tuh cukup buat setiap kami. Kasih-Mu tuh lebih besar dari yang kami pikirkan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Tidak peduli seberapa besar dosa kami, seberapa besar pelanggaran kami Tuhan. Engkau tetap Allah yang mengasihi kami. Engkau tetap Bapa yang cinta dengan anaknya. Tuhan, kami mau bawa hati kami. Kami mau bawa penyembahan kami. Karena kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Cinta-Mu yang tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Sekalipun kami mau lari dari Kau, tangan-Mu yang selalu menggenggam tangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. kasih yang mengubah hidupku, kasih yang mengubah hidupku dan jadikanku baru. Kasih-Mu Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu, kasih-Mu besar. Dan tidak ada kasih yang melebihi kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari pagi hari ini berbicaralah buat setiap kami. Didik kami Tuhan. Bentuk kami. Sayangi kami Tuhan. Sehingga kami menjadi seperti yang Kau mau.
Urapi firman-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Semua dari Engkau dan hanya untuk Engkau, untuk kemuliaan-Mu. Kau menyingkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu lewat hikmat dan pewahyuan-Mu ya Bapa. Yang mengerami hati kami, hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut firman-Mu yang mengubahkan hidup kami menjadi baru. Menjadi pribadi yang hidup dalam kemenangan dan perkenanan sampai garis akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara. Pagi hari ini kita akan membuka satu topik firman Tuhan di dalam Mazmur 133. Tema firman Tuhan pagi hari ini rahasia berkat Tuhan. Mazmur 133 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Saudara sudah siap dengan Alkitabnya? Ya, pastikan saudara memakai Alkitab ya. Oke. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih, dikatakan di sini sungguh alangkah baiknya. Kalau sungguh itu berarti saudara benar-benar nyata. Sungguh berarti nyata, benar saudara ya. Bahkan akurat saudara. Dikatakan alangkah baiknya. Jadi saudara, baik ini bicara sesuatu yang menyenangkan, yang menarik. Saudara ya, itu baik. Sesuatu yang menyenangkan, yang menarik. Tetapi di dalam Tuhan, saudara. Dikatakan indah. Di sini indah itu artinya sesuatu yang mengagumkan, yang takjub. Ya saudara, yang mengagumkan, yang takjub itu suatu keindahan yang benar-benar dari Tuhan. Dikatakan diam di sini. Diam itu artinya dalam ketenangan. Dalam penguasaan diri, ya itu diam. Jadi diam bukan secara fisiknya saja, tetapi secara jiwanya, secara hatinya menjadi tenang, teduh. Bahkan saudara menjadi orang yang benar-benar bisa menguasai diri. Dan dikatakan sini rukun, artinya sepakat, sehati untuk menciptakan ya kesejahteraan bersama, saudara. Jadi saudara bagi hari ini. Intinya, ketika kau sungguh-sungguh ya, bersama-sama, rukun saudara, diam bersama-sama dengan rukun. Artinya engkau sedang menjadi orang yang benar-benar hidup dalam kebenaran, ya, hidup benar-benar menyenangkan saudara. Bahkan dikatakan indah, mengagumkan buat setiap orang, terlebih buat Tuhan. Bahkan dikatakan diam, orang yang punya ketenangan, orang yang punya penguasaan diri. Bahkan dikatakan di sini adalah rukun. Rukun ini bukan cuma bicara secara fisik saudara, tetapi benar-benar hati punya kesepakatan untuk benar-benar berusaha menciptakan kesejahteraan demi kebersamaan. Nah saudara, ini yang pertama, rahasia kunci berkat ya. Ketika kita menjadi orang yang bersama dengan rukun saudara. Ya. Yang kedua dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala. Saudara, minyak yang baik ini adalah bicara hasil dari sebuah proses hati yang tulus, yang disertai pengertian dan hikmat Tuhan. Ya. Jadi saudara, setiap proses yang kita lewati, yang kita jalani tanpa sebuah ketulusan, tanpa sebuah pengertian, tanpa sebuah hikmat Tuhan, maka saudara, proses tadi tidak akan pernah bisa menghasilkan sebuah minyak. Minyak apa saudara? Minyak pengurapan atau minyak bicara sebuah
karunia yang ilahi saudara, yang membuat sebuah karakter dan sifat tabiat manusia itu berubah. Nah saudara terkasih, mari kita harus menjadi pribadi yang belajar mencintai setiap proses Tuhan. Ya, karena proses Tuhan itu bicara sebuah hasil proses hati yang tulus, yang disertai dengan pengertian dan hikmat, saudara. Bahkan minyak bisa juga dikategorikan melambangkan sebuah kasih yang suci karena dihasilkan dari proses hati yang murni. Kalau tadi tulus, kalau yang kedua ini murni, saudara ya. Karena ketulusan itu, saudara, menimbulkan sebuah pengertian, ya, sebuah hikmat. Nah, saudara, ketika kemurnian terjadi, saudara, menghasilkan sebuah kesucian. Jadi saudara, makna ayat ini sangat dalam, saudara. Ya, makna ini sangat dalam kalau kita benar-benar mau merenungkan, saudara. Minyak itu bukan sekedar kita hasilkan dari pertobatan yang semu, tapi pertobatan yang sungguh-sungguh tulus, yang disertai pengertian dan hikmat Tuhan. Saudara, setiap pertobatan atau proses yang bisa menghasilkan sebuah hikmat Tuhan, ya, harus saudara disertai dengan yang namanya ketulusan dan pengertian. Ya, pengertian ini saudara, kenapa kita bisa timbul pengertian dan hikmat? Karena kita bergaul dengan firman. Jadi tanpa firman Tuhan, kita nggak akan bisa mengerti, kita nggak akan bisa punya hikmat, saudara. Jadi saudara terkasih, setiap proses yang dilewati harus dasarnya itu adalah firman Tuhan. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Amin. Yang pertama tadi adalah diam dengan rukun bersama. Artinya benar-benar menjadi orang yang menciptakan kebaikan. Bahkan dikatakan keindahan yang akan membuat satu kekaguman. Ya. Diam artinya belajar menjadi orang yang selalu punya penguasaan diri. Bahkan diam ini saudara, di mana kita menjadi orang yang belajar banyak mendengar, ya, bahkan banyak bisa memahami satu dengan yang lain, saudara. Dan dikatakan di sini juga rukun. Rukun ini bicara kesatuan yang bukan hanya secara fisik, tapi benar-benar kita benar-benar punya satu pengertian di mana kesepakatan, kesehatian demi menciptakan kesejahteraan untuk kebersamaan. Ya, yang kedua dikatakan tadi minyak, ya, minyak adalah hasil sebuah satu proses hati yang disertai ketulusan dan pengertian dan hikmat Tuhan. Minyak juga bisa dilambangkan dari sebuah proses, ya, kasih yang begitu suci sehingga menghasilkan sebuah kemurnian. Saudara, dan kita akan lanjut lagi dikatakan kasih itu seperti minyak dan wangi-wangian yang menyukakan hati bagi Tuhan dan manusia. Maksudnya begini saudara, kita mengerti proses sebuah minyak. Ya, minyak itu butuh pemerasan, ya, butuh digiling saudara ya. Saudara terkasih, kalau kita masih punya lemak-lemak dosa, izinkan Tuhan itu apa saudara? Memeras, ya. Bahkan menggiling sampai habis. Apanya saudara? Sampai dagingnya kelindas sehingga menghasilkan air mata yang ditampung Tuhan dalam kirbat. Dan air mata itulah saudara menghasilkan minyak kalau tulus. Ada kalaunya saudara ya. Ada orang juga karena nangis, saudara, nangisnya karena apa? Teriak-teriak marah saudara. Enggak semua air mata itu saudara baik. Ada air mata yang penuh dengan kemarahan dan pemberontakan saudara ya. Tapi air mata karena mengalir dari hati yang tulus itu yang selalu ditampung Tuhan dalam kirbatnya, dan itu yang akan menghasilkan minyak pengurapan. Bahkan saudara, sampai keringat, saudara, air yang dihasilkan dari keringat tubuh kita itu bicara segenap hati. Sampai apa? Semua lemak-lemak ya menjadi satu korban yang dipersembahkan di hadapan Tuhan. Artinya saudara, belajar untuk mematikan setiap hawa nafsu. Ya,
Sampai yang namanya keinginan daging ini benar-benar saudara diperas, ditindas saudara ya. Saudara kalau belum mengalami namanya pemerasan ilahi, penindasan, engkau belum menghasilkan saudara ya keringat-keringat yang menggantikan lemak-lemak dari tubuhmu saudara. Nah saudara terkasih, seperti anggur, kalau di Israel saudara pemerasan anggur itu digiling begini, sampai dipepet, iya, nah saudara, sampai yang tadinya teriak, ujungnya gini, haleluya, ini tulus saudara, haleluya, ini murni, haleluya, haleluya, saudara, rada-rada gregetan. Ya, saudara, ketika kita menjadi orang yang atau pribadi yang punya sikap dewasa di dalam setiap menjalani proses Tuhan, maka saudara kita akan menjadi orang yang benar-benar punya sikap dan pemahaman yang positif saudara ya. Bahkan di sini dikatakan di atas kepala Harun ya. Artinya hikmat yang dipercayakan Tuhan pada seorang imam. Siapa seorang imam saudara? Firman Tuhan berkata, engkaulah imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Artinya saudara, orang-orang yang sudah bertumbuh dalam kedewasaan rohani, orang-orang yang sudah bisa dipercaya Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa kebenaran, membawa kasih Tuhan, membawa terang Tuhan dimanapun ada, bahkan memimpin saudara di dalam menjadi kebenaran dan terang Tuhan serta kasih Tuhan. Dan itulah saudara yang disebut imam, orang-orang yang sudah dikhususkan Tuhan, orang-orang yang sudah bertumbuh di dalam kebenaran, dan orang-orang yang sangat mencintai setiap proses, setiap didikan Tuhan, setiap ketetapan Tuhan. Tentunya saudara terkasih ya, seorang imam itu bukan orang yang tertentu. Setiap kita anak-anak Tuhan yang sudah menjadi dewasa di dalam Tuhan, kitalah orang-orang yang berhak, orang-orang yang harus memimpin ya kepada kebenaran dan terang kasih Tuhan. Saudara terkasih, Gunung Hermon bicara tempat atau puncak yang paling tertinggi saudara, di mana bicara tentang hadirat Tuhan dan perjanjian Tuhan kepada manusia. Yang apa saudara? Yang hidupnya seringkali kesukanya mencari wajah Tuhan, yang selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan, inilah rahasia di dalam berkat Tuhan, di mana ada kesatuan hati, di mana ada penguasaan diri, di mana ada kesatuan kasih. Di situ yang akan menimbulkan setiap kekuatan yang daripada energi Tuhan. Nah saudara, saya sering mengatakan kalau di dalam keluarga sangat kekurangan berkat, satu hal yang harus kita cross check pertama, apakah di hati kita masih ada Tuhan, masih ada keintiman dengan Tuhan, masih ada hati takut akan Tuhan. Yang kedua, di hati kita masih ada kasih Tuhan. Seperti kita nyanyikan, kasih Tuhan memulihkan, kasih yang sangat memulihkan. Kasih Tuhan itu kasih yang sangat luas dan tidak terbatas. Ketika kita hidup di dalam kasih Tuhan, maka itu seperti menarik hadiratnya saudara, tinggal di dalam hidup kita, bahkan tinggal di dalam keluarga kita, tinggal dalam setiap pekerjaan kita, tinggal dalam segala aspek hidup kita. Sebab itu saudara terkasih, belajar dari hal yang sangat simpel, belajar dari hal yang sangat sepele saudara, hal yang kecil, yaitu membiasakan hati mempunyai hubungan keintiman dengan Tuhan setiap hari. Itu penting saudara, karena manusia roh kita
harus selalu dibangun hari ke hari lewat sebuah hubungan, lewat sebuah keintiman. Bagaimana yang namanya intim dengan Tuhan? Yaitu berjalan dalam ketaatan, saudara. Itu namanya intim. Ya, ketaatan yang harus, saudara, dasarnya adalah sebuah kasih dan ketulusan. Karena banyak orang taat, tetapi kasih dan ketulusannya sangat-sangat memprihatinkan. Ya. Yang kedua tentang kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, kata firman Tuhan. Ya, hendaklah kasih itu benar-benar, saudara, tulus. Maka saudara, rahasia inilah yang membuat kita mengalami yang namanya perkenanan Tuhan. Kita diubahkan Tuhan. Kita menjadi orang yang selalu dikejar berkat, bukan mengejar berkat. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhan lain menjadikan kaya, susah payah jungkir balik tidak menyertai, saudara. Tapi bukan berarti menjadi malas-malasan, saudara. No. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, banyak orang dunia mencari harta, bahkan sampai meninggalkan segala sesuatu, bahkan sampai kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki. Artinya benar-benar fokus dengan yang namanya mencari berkat. Tapi setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya bergaul karib dengan Tuhan, yang hatinya dipenuhi dengan kasih Tuhan, dia akan menjadi pribadi yang sangat dikejar berkat, saudara. Karena apa? Di dalam hatinya ada sebuah ketenangan, ada sebuah kasih, ada sebuah kedamaian. Inilah kunci. Inilah kunci, saudara. Ya, jadi kunci berkat itu bukan doa puasa, bukan berdoa puasa tidak penting, sangat penting. Tetapi di atas semua itu dasarnya adalah hati yang takut akan Tuhan, hati yang penuh dengan kasih Tuhan. Nah, saudara terkasih, tadi dikatakan minyak. Ya, ini bicara sebuah proses yang saya tadi katakan. Setiap kita ini harus, saudara, setiap hari menjalani yang namanya sebuah didikan Tuhan, setiap pembentukan Tuhan, ya, setiap pelatihan, saudara, ya. Maka ketika kita menjalankan semuanya itu dengan disertai sebuah ketulusan, akan menimbulkan sebuah pengertian dan hikmat. Kemurnian akan menimbulkan sebuah kesucian. Nah, kalau sudah tahu ini kita jalankan, kita hidupkan, tidak mungkin berkat Tuhan tidak mengalir seperti sungai. Karena saudara, di dalam kasih, di dalam keluarga yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka disitulah dikatakan, ya, berkat itu atau minyak itu, ya, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Saudara bicara ketika kita menjadi pribadi yang terus mencari hadirat Tuhan, wajah Tuhan, perkenanan Tuhan, maka disitulah, saudara, kita akan mengalami yang namanya impartasi spirit ilahi. Ya, ketika kita sikap hati benar di hadapan Tuhan, ada sebuah ketulusan, kasih, pengertian, kemurnian. Di situ akan menimbulkan pengurapan ilahi. Dan minyak itu, saudara, akan kita hasilkan ketika kita benar-benar melewati setiap proses demi proses dengan ketenangan, dengan ketulusan, dengan kemurnian, dan ucapan syukur. Karena, saudara, tanpa sebuah pengertian, kita tidak akan pernah bisa mengucap syukur. Pengertian seperti apa, saudara? Bukan pengertian karena kita tahu sesuatu. Pengertian karena kita percaya bahwa apa yang Tuhan sudah tetapkan itu yang terbaik buat kita. Amin, saudara. Jadi intinya pada pagi hari ini adalah bagaimana kita menciptakan suasana keluarga yang benar-benar harmonis dan di situ menghasilkan sebuah kasih yang dari surga turun, ya, dari surga ke bumi, dan menghasilkan, saudara, satu pengurapan, bicara karunia, otoritas, perkenanan Tuhan yang akan turun, saudara, dari surga, memenuhi hidup keluarga-keluarga kita. Jadi, saudara, sebetulnya simple, ya. Mari satu dengan yang lain membiasakan diri untuk rukun hidup bersama, saling menguasai diri, saling punya kesepakatan untuk menciptakan dan menghadirkan damai sejahtera Tuhan di lingkungan di mana kau ada, terutama di dalam keluarga, saudara.
Karena saudara, ketika kita bersatu dalam kasih, di situ seperti saya katakan tadi, akan menarik hadiratnya Tuhan. Ya, jadi simple. Ketika kita menjadi orang yang ingin diberkati, hiduplah dalam kasih Tuhan. Hiduplah dengan penguasaan diri. Hiduplah dengan kerendahan hati. Saudara, saya tahu didikan Tuhan itu paling tidak enak, menyakitkan buat daging kita. Tapi saudara, semua yang kita persembahkan dengan sebuah pengertian akan kita nikmati hasilnya. Ujung daripada semua itu saudara, firman Tuhan berkata, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Apa itu gunung Sion saudara? Gunung Sion adalah kota Allah, kota Daud. Artinya apa? Tempat perjanjian Tuhan. Setiap kita yang hidup dalam perjanjian Tuhan, yang memegang kuat teguh janji Tuhan, kita adalah orang-orang yang akan terus saudara, akan terus dialiri dengan yang namanya pengurapan, yang terus akan dialiri dengan air kehidupan yang dari gunung Hermon. Saudara, Hermon adalah gunung yang sangat tinggi sekali saudara ya. Bahkan saudara, ketika itu musim salju saudara ya, kebekuan bisa terjadi di situ saudara ya. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, bicara tentang gunung itu bicara tentang tempat yang tinggi, tempat hadirat Tuhan, tempat perkenanan Tuhan. Artinya kalau kita jadi orang-orang yang di Gunung Sion, yang selalu mencari wajah Tuhan, yang selalu mengejar hadirat Tuhan, yang selalu mengutamakan Tuhan, yang selalu hidup dalam firman Tuhan, maka kita adalah orang-orang hidup dalam perjanjian Tuhan. Nah, kalau kita sudah punya perjanjiannya, maka kita pun menjadi orang yang berhak menerima penggenapan janji Tuhan. Saudara, kita tidak akan pernah bisa menerima penggenapan janji Tuhan kalau kita tidak punya janjinya, saudara. Ya, janji itu apa? Kesepakatan yang dimateraikan karena dua orang sepakat, baru terjadi perjanjian. Artinya saudara, dalam hidup ini ketika kau menjalani hari ke hari, ya, kalau kita bergaul dengan Tuhan, ya, terutama setiap hari ada program Selamat Pagi Roh Kudus, saudara belajar ketika pujian di Selamat Pagi Roh Kudus yang kita nyanyikan, saudara perhatikan, nanti di sepanjang hari itu kita akan melewati seperti yang kita nyanyikan saudara. Kalau saudara mengamati benar-benar loh. Ya, karena saya sangat mengamati apa yang tadi pagi dinyanyikan dan apa yang tadi pagi menjadi pesan Tuhan di firman Tuhan, itu nanti yang bakal kita lewati. Ya, ibarat kalau murid itu mau ujian, dia sudah tahu materinya. Dan kita tinggal menjalani ujian tadi. Kita tinggal melewati yang namanya setiap studi kehidupan. Dan nanti saudara, hasilnya ketika engkau sudah mau tidur, engkau melihat, engkau cek sepanjang hari ini, seberapa besar, seberapa banyak, seberapa dalam hasil respon yang sudah saya terima dari saya melakukan firman Tuhan. Nah saudara terkasih, mari setiap pagi, ya, ketika kau doa pagi di live streaming Instagram, saya perhatikan, bila perlu catat nyanyinya apa sih, ya, tadi nyanyinya apa dan firmannya apa, dan kau akan temukan nanti sepanjang hari, kau akan mengalami seperti apa yang kau sudah nyanyikan, apa yang kau sudah dengar dari firman Tuhan, dan tidak akan keluar dari konteks itu. Nah saudara terkasih, banyak kita tuh hanya mendengar firman Tuhan, hanya nyanyi, ya, tapi setelah itu kita lupa saudara. Kita tidak merenungkan. Saudara, bagaimana kita bisa mengolah dan itu menjadi pohon kehidupan dan sampai berbuah ketika kita merenungkan setiap pujian, setiap firman yang Tuhan sudah nyatakan, dia sudah bicara dalam hidup kita. Kita kelola dengan merenungkan, kita kelola dengan melakukan atas kehendak dan cara Tuhan. Jangan kehendak kita dan jangan cara kita, tapi kehendak Tuhan dan cara Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mengerti kehendak Tuhan dan cara Tuhan?
belajar bergaul karib dengan yang namanya Roh Kudus. Ini bagaimana Roh Kudus? Setiap kali saya mau mengalami jalan putus, Roh Kudus ini bagaimana? Ini harus seperti apa? Belajar. Kita harus melatih diri supaya kita bisa bergaul dengan Roh Kudus. Itu perlu latihan, perlu membiasakan sampai menjadi gaya hidup. Dan tanpa kau sadar, ke depannya semakin Roh Kudus yang bicara, bukan kau yang banyak bicara, saudara. Jadi saudara terkasih, orang yang semakin dipenuhi Roh Kudus itu semakin tidak banyak bicara, saudara. Jadi kalau orang sama bicaranya kayak ember, saudara, itu bukan Roh Kudus, Roh Kudis, ya minimal Roh Kuda, saudara ya. Karena orang yang dipenuhi Roh Tuhan itu kalau bicara itu seperti kayak apa ya? Ada sesuatu yang ngerem di hati, saudara. Ya, ada sesuatu yang menahan. Seperti ini loh, seperti dia nggak akan menumpahkan minyak di sembarangan tempat. Karena dia tahu hidupnya ini ada satu kepercayaan yang diberikan Tuhan untuk benar-benar dia jaga. Mulut kita itu pengurapan yang mengandung kuasa. Sebab itu saudara, jangan bermain-main dengan perkataanmu. Karena banyak orang yang sedang menjalani proses tapi tidak menjaga mulutnya. Sehingga terjadi banyak kebobolan, saudara. Menjalankan proses tapi tidak menjaga hatinya. Itu seperti, saudara, setiap bejana yang akan dibentuk retak lagi, remuk lagi kalau tidak menjaga hati. Tapi ketika kita tidak menjaga mulut, ya, bejana yang sudah dibikin tidak retak, tapi tiba-tiba saudara hancur. Karena apa? Kita yang menciptakan kehancuran. Saudara terkasih, hidup ini adalah pilihan dan penentuan. Mari saudara renungkan firman Tuhan. Saya percaya apa yang saya sampaikan mungkin terbatas. Tapi ketika kau punya kehausan lebih dalam lagi, Roh Kudus akan menyingkapkan kedalaman yang jauh lebih apa yang saya sampaikan. Karena hikmatnya tak terselami. Kenapa saudara? Roh Kudus itu hanya memberikan standar. Karena tidak semua orang punya kehausan yang sama, saudara. Ya, jadi dia berikan yang standar. Tapi orang yang punya sangat kehausan, Roh Kudus akan berbicara ekstra di hati kita. Dia akan bicara ekstra di hati kita. Saya sangat percaya. Karena apa? Pada saat saya bicara pun ada sisi Roh Kudus bicara lebih dari apa yang saya sampaikan, saudara. Ada sisi buat hati saya. Nah, saudara terkasih, kedalaman ini yang menentukan bagaimana engkau akan mengalami namanya hikmat yang dibukakan lebih dan lebih lagi. Nah, saudara terkasih, jadi saudara, ketika kita tadinya sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, ya bila kita semua hidup rukun bersama. Itu bukan cuma nyanyian, tapi sebuah kerinduan, sebuah iman yang kau lepaskan dengan deklarasi karena kau menciptakannya dengan sungguh-sungguh. Dan kau juga sertai dengan hikmat atau pengertian atau menciptakan dengan alam pikiranmu. Maka itu akan terjadi, ya dan amin. Engkau akan melihat keluargamu diubahkan, keluargamu mengalami pertobatan, pemulihan. Ya, sebab apa? Engkau yang mengandung keinginan itu di rohmu. Engkau yang mengandung keinginan itu di hasrat hatimu. Dan engkau yang membangkitkan iman itu di apa? Lubuk hatimu. Dan kau lepaskan dengan deklarasi perkataan yang penuh dengan kuasa pengurapan. Maka itu akan jadi. Saudara terkasih, apakah kau merindukan sebuah pertobatan terjadi di keluargamu? Sebuah pemulihan terjadi di keluargamu. Mulailah saudara dari perkara-perkara kecil. Menciptakan suasana di dalam keluarga dengan yang namanya penguasaan diri, dengan hidup yang mau saudara diam, artinya jangan banyak pemberontakan, jangan banyak terlalu keinginan-keinginan diri sendiri, tapi belajar mengerti keinginan-keinginan di sekelilingmu, belajar mengerti keinginan-keinginan di dalam keluargamu. Maka disitulah saudara, engkau akan menjadi orang yang menciptakan kesejahteraan, menciptakan kedamaian. Saudara terkasih, ada satu statement yang benar-benar saya hidupkan di dalam ini, saudara ya. Ketika kita belajar menjadi orang yang mengontrol hati,
mengontrol pikiran, mengontrol mulut. Di situ saya seringkali temukan seperti sesuatu yang sedang digali begitu dalam, dan ketika itu digali, saudara, ada sebuah yang memancar dari sumber mata air, dan itu sangat indah. Maka sebab itu saudara terkasih, suasana kasih di dalam keluarga itu yang menjadi prioritas hidup kita. Di mana ada kasih di dalam keluarga, engkau seperti direndam dalam hadirat Tuhan. Engkau akan direndam dalam berkat Tuhan. Dan berkat itu tidak mengendalikan engkau, tapi engkau yang mengendalikan berkat. Dia harus bekerja, melakukan seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hatimu. Wah, itu akan indah luar biasa. Dia akan terus mengalir dan tidak akan pernah berhenti, saudara. Jadi saudara terkasih, hidup ini adalah pilihan. Engkau mau seperti apa? Dan engkau mau di posisi yang seperti apa? Kalau kita tadi baca semua bicara tentang Gunung Hermon, gunung-gunung Sion, saudara. Bicara semua tentang ketinggian, tentang hadirat Tuhan. Tentang tempatnya spesifik antara kita dengan Tuhan. Tempatnya perjumpaan kita dengan Tuhan. Tempat privasi. Saudara, pernah satu kali kami mendaki yang namanya Gunung Sinai. Waduh saudara, mungkin baru sampai setengah sudah ngap-ngapan saudara ya. Saya bayangkan saya yang kurus ngap-ngapan, bagaimana yang gendut gitu saudara, yang mengembang, yang tambun ke kanan ke kiri. Saya gak bisa bayangkan saudara. Kecuali ada roh Allah membawa dia dalam sayap anugerah saudara, bisa naik ke atas saudara ya. Tapi saudara kasih, saya melihat saudara ya, ada orang-orang yang tiba-tiba menopang saya. Ayo jalan terus mami, jalan terus saudara. Ya, terkasih sampai ujungnya. Walaupun saya tidak sampai di puncak, tapi hanya mungkin saudara 3/4 saudara ya. Lumayan. Tinggal sedikit saudara bisa nyampe. Tapi saya bilang, sudahlah. Saya bilang, Tuhan saya perlu anugerah-Mu. Tapi saya melihat saudara, ibu saya yang waktu itu umur 60 sekian saudara, bisa sampai ke puncak saudara. Karena apa saudara? Ada yang menggendong saudara. Dan Tuhan bicara begini, kenapa dia bisa sampai ke puncak? Kau tidak nak. Karena kau belum, karena kau selalu gini, aduh Tuhan masih jauh ya Tuhan, masih jauh. Sedangkan ibu saya sudah gak kuat, tapi ada yang bilang gini, ayo tinggal sedikit lagi, gitu ya, ya ayo. Tinggal sedikit lagi, gitu ya, ya ayo. Tapi kalau saya, Tuhan ini sampai kapan Tuhan? Saudara terkasih, setiap sikap hati yang mengeluh tidak akan pernah bisa sampai finish strong saudara. Itu saya ya, jadi jangan dicontoh ya. Kita berdoa-doa, nanti kalau sudah pandemiknya sudah selesai, sudah bubar saudara, ayo kita coba ke Sinai saudara ya. Miliki iman saudara, jangan mikir duitnya mana bu, enggak penting saudara, yang penting percaya saja ya. Oke, kembali lagi konteks firman Tuhan, bagaimana kita membuka sebuah rahasia berkat Tuhan. Yang pertama adalah hidup menjadi orang yang punya penguasaan diri dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, miliki hati yang selalu penuh dengan kasih saudara ya. Kaya akan kasih, kaya loh saudara ya, kaya akan kasih ya. Saudara, orang kaya belum tentu kaya hatinya, tapi orang kaya hatinya pasti kaya duitnya saudara ya. Kenapa? Ketika dia butuh dia bilang gini, malaikat tolong buka berangkas. Malaikat bilang gini, oke bos. Nah langsung dibukakan saudara. Tapi orang kaya kalau tidak punya hati kasih saudara, begitu ada persembahan dia bilang gini, persembahanku sedikit saja. Bukan gak ada duitnya saudara, hatinya yang ciut saudara. Nah saudara terkasih, belajar jadi orang yang hatinya kaya. Seberapa mau Tuhan mau, silakan Tuhan. Mau yang ini, mau yang itu, mau yang sana, silakan. Bila perlu, habiskan Tuhan. Tapi ingat Tuhan, keran jangan ditutup ya, gitu saudara. Bila perlu saudara, beradalah di sumber mata air. Saya akan bocorkan sedikit saudara, bagaimana arti makna tinggal di sumber mata air. Ini lebih dari pemerasan anggur saudara ya. Kalau anggur diperas sampai nggak ada suaranya saudara ya. Ini saudara masuk dalam pembakaran ya. Ini namanya sumber saudara.
Artinya semuanya utuh saudara. Masuk direndam dalam pembakaran. Ya, saudara, ketika saya ada di Papua, saya melihat bagaimana babi saudara yang benar-benar 1 ekor saudara cuma ditaruh saudara ya dalam pembakaran, bahkan setelah itu ditimbun dengan batu yang sangat kuat dan babi saudara cemet-met saudara. Dibakar saudara. Ketika saudara, tapi saya lihat babinya enggak benar-benar matang saudara karena setengah bakar saudara ya. Saudara, orang Papua bilangnya, bagaimana Bu? Harum? Enggak, saya bilang gitu. Tapi buat mereka tuh setengah matang itu sedap katanya gitu. Waduh, saya bilang gitu. Saya masih ada darah-darahnya dan masih bau. Dan Tuhan bilang gini, begitulah hidupmu nak. Kalau kau setengah dibakar, kau akan bau sekali. Jadi bagaimana Tuhan? Biarkan kau dibakar sampai habis. Dan kau tidak akan menjadi babi, tapi menjadi emas yang murni saudara ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari pagi hari ini kita boleh menyadari betapa pentingnya kita selalu saudara menjadi orang yang punya gaya hidup rukun bersama, dan kita menjadi orang yang benar-benar punya kaya akan kasih. Dan ketiga, selalu mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, mengejar hadiratnya bukan karena untuk diberkati tapi mendapatkan hatinya. Saudara terkasih, sebab itu yang pagi-pagi masih doa paginya, bangunnya jam 7, jam 8, jam 9 bertobatlah ya. Karena saudara programnya jam 5, tapi banyak saya lihat masih yang jam 6, jam 7, bahkan jam 8 baru lihat doa pagi. Saudara ya, ini membuat malaikat-malaikat tuh ngekek saudara. Ini bukan doa pagi bro, ya, bukan doa pagi ses gitu ya saudara ya. Saudara terkasih, mari beri yang terbaik dalam hidupmu. Ya, jangan saudara bilang, nanti saya lihat rekamannya aja saudara. Ya nggak apa-apa, tapi kau akan hanya dapat serpian-serpian. Ya saudara ya, mau dapat yang terbaik bangun pagi saudara. Bahkan jangan bangun pagi saudara terus tiba-tiba blok duduk saudara nyanyi sembah. I love you, I love you, I love you. Saudara, malaikat bilang gini, bau apa ya ini I love you, I love you. Karena belum sikatan saudara. Ya, sudah duduk di ranjang langsung nyanyi I love you. Tuhan bilang ini apa-apaan ya saudara ya. Masih rambutnya gimbal-gimbalan saudara menyembah Tuhan. Nah saudara, ini namanya gak beri yang terbaik. Ya saudara, beri yang terbaik sebelum jamnya ibadah. Saudara sudah mempersiapkan diri setengah jam. Sudah saudara minimal cuci muka, gosok-gosok gigi biar surga itu enggak bau gitu. Karena saudara ya, sikat gigilah saudara. Jika menyembah itu benar-benar Tuhan bau harumnya tuh sampai ke langit saudara ya. Mari saudara terkasih, cari hadirat Tuhan sebanyak mungkin. Dimanapun kau ada, enggak selalu duduk di kamar dan tutup pintu, tidak. Dimanapun kau ada, belajar menyembah, belajar lakukan yang terbaik, belajar menjadi orang yang berkorban, belajar jadi orang yang selalu memprioritaskan yang terbaik. Itu sama juga dengan menyembah Tuhan. Amin. Nah saudara, tutuplah kitab kita. Mari renungkan firman Tuhan. Apakah kau ingin menjadi minyak yang dimana ketika dicampur dengan wangi-wangian itu menjadi sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Minyak bicara proses saudara, proses kedagingan kota, proses hati kita. Dan wangi-wangian bicara sebuah perbuatan-perbuatan kasih yang terus kau lakukan tanpa kau menjadi lemah saudara. Mari renungkan firman Tuhan. Ingat, ciptakan kasih di dalam keluarga. Apapun keluargamu, percayalah engkau memiliki keluarga yang terbaik yang dari Tuhan. Dan engkaulah pribadi yang bertanggung jawab, yang dipercaya Tuhan untuk membawa satu perubahan di keluargamu. Karena Tuhan melihat engkau adalah orang yang dipilih Tuhan dan ditetapkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan. Inilah waktunya Tuhan. Ini waktunya Tuhan untuk kami benar-benar diubah. Dan kami mau berubah Tuhan. Kami mau meresponi firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya
dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Dengan iman katakan, ini waktu yang Tuhan janjikan. Yes, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku. Dengan iman katakan, jadikan hidup ini indah. Katakan kasih Tuhan, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Mari dengan iman katakan, ini waktu yang Tuhan janjikan. Ini waktu yang Tuhan janjikan. Yes, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Katakan, ini waktunya Tuhan. Ini waktu yang Tuhan janjikan. Anugerahnya dicurahkan, Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan. Yes, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Mari taruh tanganmu di dada, katakan dengan iman, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan. Jika kau ingin dan merindukan ada sebuah pemulihan di dalam keluarga, ada sebuah pertobatan yang terjadi di keluarga, bahkan di hidupmu secara pribadi, pujikan ini dengan segenap hatimu. Responi firman Tuhan, responi setiap pujian, dan lakukan dengan ketepatan. Kasih Tuhan, minta Tuhan mampukan, minta Tuhan mampukan untuk hatimu dipenuhi dengan kasih Tuhan, dipenuhi dengan pengampunan.
maka kau akan terlepas dari setiap kutuk penderitaan, kutuk setiap kekurangan, bahkan kutuk kemiskinan, kutuk penyakit. Ketika kau mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam kuasa firman-Nya, maka hidupmu akan dimerdekakan. Kasih Tuhan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Mari lebih lagi katakan, kasih Tuhan, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Katakan kasih Tuhan, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan, kasih Tuhan mengubah segalanya. Oh, amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kami meresponi firman-Mu, bahkan kami hidup di dalam kuasa firman-Mu. Penuhi hati kami dengan kasih, baharui Tuhan jiwa roh kami, sehingga kami terus Tuhan dimanapun kami ada, kami boleh menciptakan kasih-Mu Tuhan. Lewat setiap proses yang kami lewati dengan ketulusan hati, dengan kemurnian hati, sehingga kami mendapatkan Tuhan perkenanan-Mu yang mengubahkan hidup kami. Mampukan dan jamin kami Roh Kudus, jamin kami Tuhan sampai garis akhir. Jadikan kami saksi-saksi-Mu Tuhan, untuk menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan terang-Mu, menyatakan kasih-Mu, sehingga kelimpahan yang dari surga turun memenuhi hidup kami, keluarga kami, bahkan sampai Tuhan Kau datang kedua kalinya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami buka hati, kami terima pengurapan yang baru, yang mengubahkan hidup kami, yang membuat kami dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kekayaan surga mengalir di hati kami, bahkan jiwa roh kami. Terus Kau bawa Tuhan berlabuh di hati-Mu, sehingga pada waktunya Tuhan, Engkau membawa kami terbang lebih tinggi. Dan sampai waktunya Tuhan, Kau datang kedua kalinya, didapati kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga terima setiap kelimpahan-kelimpahan yang Kau sudah tetapkan menjadi bagian kami, untuk kami membawa kelimpahan ini menjadi berkat bagi jiwa-jiwa untuk kemuliaan. Jamin kami sampai di garis akhir Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima genap, sempurna dan utuh. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, tetaplah hidup di dalam kebenaran dan kasih Tuhan, dan biarlah engkau punya gaya hidup yang terus mencari hadirat Tuhan. Saudara, dan setiap pagi akan ada doa pagi, selamat pagi Roh Kudus, dari Senin sampai Jumat Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Maaf juga tadi ada trouble ya. Jadi saudara, memang tidak mudah, selalu ada peperangan dalam hidup ini saudara. Tetapi percayalah, Tuhan Yesus jaminan setiap kita. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.